Novel Menikah Saat SMA Part 144. Aku kembali beberapa saat kemudian. Syukurlah Anne tidak memandangku dengan tatapan menyelidik. Ia hanya menoleh sebentar lalu kembali menonton. Aku duduk di sebelahnya dan meminum teh hangatku dengan diam. Anne kembali ke rumah setelah kami selesai menonton film yang kedua. Meskipun dia menolak dan bersikeras untuk tetap tinggal menemaniku, tapi aku memaksanya untuk pulang dan menikmati malam tahun barunya. Aku sangat disayangkan jika dia malah menghabiskannya dengan menonton film di kamarku seharian, melewatkan pertunjukan kembang api yang hanya dilakukan setahun sekali. Aku tidak akan membiarkannya. Terlebih lagi, malam ini terlihat cerah. Aku menyadari bahwa tubuhku begitu lemas setelah Anne pulang. Bahkan untuk bergerak saja aku merasa terlalu malas dan lemah. Subscribe dulu ya. Anne begitu baik membantuku membereskan semua kekacauan yang kami buat di kamar. Meskipun bisa dibilang, dialah yang hampir mengerjakan semuanya. Aku mengambil selimut bersiap untuk tidur lagi. Aku menatap langit-langit kamarku dan menghela nafas. Andai saja aku sedang tidak sakit sekarang, aku pasti sedang berada dalam mobil dengan Anne, menghabiskan malam tahun baru kami dengan bersenang-senang. Aku mengusir bayangan itu dari pikiranku. Tak ingin merasa begitu menyedihkan. Aku mengambil handphone dan mengecek jam. 21:16. Aku sudah tidur seharian, tetapi rasa lelah yang kurasakan tidak juga hilang. Mungkin ini karena aku terus terbangun untuk pergi ke kamar mandi. Frekuensi muntahku sudah semakin berkurang, tapi belum bisa dikatakan baik. Setidaknya tidak lagi separah kemarin. Mengetahui bahwa tidak ada gunanya menunggu hingga jam 12 malam, aku mencoba untuk tidur lagi. Aku tidak menyalakan TV, karena hanya akan membuatku depresi. Mama beberapa kali mengecek keadaanku. Ia begitu khawatir. Ralat, ia selalu khawatir setiap aku sakit. Itu adalah salah satu bagian menjadi anak tunggal. Tak sengaja tadi aku mendengar ia sedang menelpon Tante Indah, saudara bungsunya yang seorang dokter. Baru saja aku berbaring di tempat tidur dan menyelimuti tubuhku seperti semula. Pintu kamarku dibuka. Refleks aku menoleh dan mendapati Brian berdiri di sana. Hai, sapanya. Tunggu dulu. Kenapa ia bisa ada di sini? Gue kira lu tidur, lanjutnya sambil duduk di kursi kamarku. Seharusnya aku sudah terbiasa dengannya, tapi bagaimana bisa jika ia tetap muncul di keadaan tidak terduga seperti ini? Melihatku hanya diam dan memandangnya. Brian kembali berkata, cepat sembuh. Oh, thanks. Gue tadi nganter makanan dari nyokap gue, terus tadi nyokap lo bilang lo sakit, jelasnya. Aku tersenyum mendengar Brian. Sekarang tanpa perlu tanya, ia akan langsung menjelaskan. Mungkin aku juga harus membiasakan diriku dengan kehadiran Brian yang tidak terduga. Lo nggak apa-apa? Ia bertanya lagi. Udah lumayan. Jawabku sambil mencoba mengubah posisiku menjadi duduk. Tapi Brian menahanku. Ia malah menarik kursi mendekat ke samping tempat tidurku. Nih, dia menaruh kantong plastik putih di meja dan mulai mengeluarkannya. Obat. Bukannya apotek tutup di hari libur seperti ini. Gue dikasih sama nyokap lo tadi. Emang lo belum minum obat? Tanyanya saat melihat jumlah tablet obat yang masih utuh. Kok bisa? Apanya? Ada apotek yang buka. Ini kan libur akhir tahun, terangku padanya. Gue langsung dikasih nyokap lo tadi di bawah. Jawabnya sambil menindihkan bahu. Ia kemudian membaca keterangan di plastik bending obat itu. Lo udah makan? Gue tidur seharian, jawabku memberi alasan. Sebenarnya makan adalah hal yang terakhir yang ingin kulakukan saat ini. Setelah kejadian muntah-muntah saat selesai makan pancake tadi pagi, aku tak lagi berselera untuk makan apapun. Setiap kali memasukkan sesuatu ke perutku, aku hanya akan berakhir muntah. Jadi apa gunanya? Perutku bergejolak setiap kali aku selesai makan atau minum. Untungnya sudah minum aku tidak langsung muntah. Bisa-bisanya aku terkena dehidrasi karena kekurangan cairan. Sekarang setelah aku pikir-pikir, masuk angin bukanlah sakit gampangan yang bisa diremehkan. Saat menonton bersama Anne pun, aku tidak makan cemilan dan hanya minum teh hangatku saja. Anne nampak seperti menyadarinya.
Mama sempat menawariku makanan, tapi aku menolak dengan alasan terlalu lelah untuk turun ke bawah. Ia kemudian berencana untuk membawakan makanan ke atas, tapi aku kembali memberikan alasan. Oke, mau tidur saja, Ma. Setelah itu, ia tidak lagi menanyaiku tentang makanan. Terus gimana lo mau minum obat? Brian menecak pelan. Bentar, ia menaruh kembali obat itu di atas meja dan keluar dari kamar. Aku mengerutkan kening. Ada apa dengannya? Tanpa sadar aku tertidur saat menunggu Brian kembali. Seseorang menguncang bahuku pelan, dan mataku segera terbuka saat merasakannya. Ini membuktikan betapa tidak nyenyaknya tidurku, karena Kay yang sehat tidak akan terbangun, bahkan saat tubuhku ditendang di perut. Oh, aku hanya bercanda. Kenapa? Tanyaku dengan suara setengah mengantuk. Lo belum makan, katanya. Ia kemudian menunjuk piring di atas meja. Aku mengelus pelan dan membalikkan tubuhku hingga punggungku menghadapnya. Lo beneran susah disuruh makan? Ia bercak lagi. Gue gak lapar, terangku. Lo udah gak makan seharian dan masih berani bilang gak lapar. Nada takjub tersirat dari caranya menanyakanku. Aku tidak merespon kata-katanya. Kay, lo harus makan. Ia berkata tak lama kemudian. Kiara, panggilnya ketika menit berlalu dan aku masih membelakanginya. Mendengar keseriusan di nada suaranya, aku berbaliknya sambil mendengus kesal. Kalau lo mau sembuh, lo harus minum obat. Dan lo gak minum obat kalau gak makan. Ia menjelaskan padaku pelan-pelan seperti sedang menjelaskan kepada anak berumur 5 tahun. Memangnya dia pikir aku ini apa? Bukankah kau sedang bertingkah seperti salah satunya, Kay? Diamlah, batikku kesal. Brian kemudian membantuku duduk di atas tempat tidur dan menaruh bantal di belakang tubuhku agar aku bersandar pada benda yang empuk. Lo bisa makan sendiri atau... Kata-katanya menggantung di udara. Piring makanan berada di tangannya dan tatapannya tertuju ke arahku. Gue bisa sendiri, jawabku yakin dan mengambil piring makanan darinya. Rasanya aneh untuk diperhatikan saat sedang makan. Dan lagi, ini adalah Brian. Aku mengunyah dengan pelan. Sama sekali tidak ada rasanya. Aku meraih air minum di atas meja. Tiba-tiba merasa kerongkongan terlalu kering. Perutku bergejolak dan aku mengenyit kumohon. Tidak lagi. Setidaknya jangan sampai Brian pergi dari sini. Brian yang sedari tadi memperhatikan langsung menyadari perubahan di wajahku. Lo kenapa? Tanyanya sambil mencoba melihat ke arahku lebih dekat. Aku menggelengkan kepalaku lalu mundur menjauhi darinya. Aku sedang tidak dalam keadaan terbaikku, dan aku malu jika ia melihatnya. Jika hanya mama atau salah satu keluarga kami, mungkin aku akan biasa saja. Tapi di sini kita membicarakan Brian. Brian yang sama dengan yang kukenal 3 bulan yang lalu. Skip. Aku berhasil makan tanpa memuntahkannya. Diam-diam aku tersenyum bangga. Tidak apa-apa meskipun aku tidak dapat menghabiskannya. Asalkan aku tidak memuntahkannya. Perutku bergejolak beberapa kali, dan rasanya aku ingin langsung berlari ke kamar mandi. Tapi rasa malu terhadap Brian mematahkan niatku. Aku berhasil pada akhirnya, jadi tak apa. Brian menatapku dengan sinis saat aku menaruh piring baru dimakan setengahnya. Dihabisin lah, Kay. Gak mau, nanti gue muntah kalau kebanyakan. Aku memandangnya dengan wajah memelas.